Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari Prodi PAI kelas 1C. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari tugas membaca dari Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Aswaja. Tradisi Islami dan dalil-dalilnya. 1. Aktualisasi bid'ah hasanah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Tema bid'ah selalu hangat dan aktual untuk dibicarakan. Hal ini disamping karena banyak terjadi problem di masyarakat yang berkaitan dengan bid'ah, juga dari waktu ke waktu selalu hadir kelompok-kelompok yang menolak berbagai aktivis dan tradisi keagamaan masyarakat dengan alasan bid'ah. Definisi bid'ah. Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, mendefinisikan bid'ah dalam kitabnya Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam sebagai berikut: Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah, yang artinya bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi atau dikerjakan pada masa Rasulullah SAW. Pembagian bid'ah. Secara garis besar, para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, dan bid'ah mazmumah atau bid'ah yang tercela. Kelompok anti bid'ah hasanah dan dalilnya. Sebelum pemaparan dalil-dalil bid'ah hasanah, perlu disebutkan di sini hadis yang dijadikan sebagai kalangan untuk menolak adanya bid'ah hasanah. Dari Jabir bin Abdullah berkata, yang artinya Rasulullah bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Bid'ah hasanah pada masa Rasulullah. Hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang artinya Abdurrahman bin Abi Layla berkata pada masa Rasulullah, bila seseorang terlambat beberapa rakaat mengikuti salat berjamaah, maka orang-orang terlebih dulu datang akan memberi isyarat kepadanya tentang rakaat yang telah dijalani, sehingga orang itu akan mengerjakan rakaat yang tertinggal itu terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam salat berjamaah bersama mereka. Pada suatu hari, Mu'adz bin Jabal datang terlambat, lalu orang-orang mengisyaratkan kepadanya tentang jumlah rakaat salat yang telah dilaksanakan. Akan tetapi Mu'adz langsung masuk dalam salat berjamaah dan tidak menghiraukan isyarat mereka. Namun setelah Rasulullah selesai salat, maka Mu'adz segera mengganti rakaat yang tertinggal itu. Ternyata setelah Rasulullah selesai salat, mereka melaporkan perbuatan Mu'adz bin Jabal yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Lalu beliau yakni Rasulullah SAW menjawab, Mu'adz telah memulai cara yang baik buat salat kalian. Dalam riwayat Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda, Mu'adz telah memulai cara yang baik buat salat kalian. Begitulah cara salat yang harus kalian kerjakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Bid'ah hasanah setelah generasi sahabat. Setelah generasi sahabat punah, dari waktu ke waktu kaum muslimin juga masih melakukan kreasi-kreasi yang diperlukan dan dibutuhkan oleh umat, sesuai dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan kecekatan dalam bertindak. Beberapa kreasi kaum muslimin setelah generasi sahabat yang kemudian diakui sebagai bid'ah hasanah adalah seperti berikut sebagian. Berikut: 1. Pemberian titik dalam penulisan mushaf. 2. Penulisan Sallallahu alaihi wasallam ketika menulis Sallallahu alaihi wasallam ketika menulis nama Nabi, dan terakhir perkembangan ilmu hadis. Membedah tradisi. Makna sebuah tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan. Hukum dari melanggar tradisi masyarakat. Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Tradisi ngapati, mitoni, dan tingkepan. Ngapati atau ngupati adalah upacara selamatan ketika kehamilan menginjak pada usia 4 bulan. Sedangkan mitoni atau tingkepan atau milet kandung adalah upacara selamatan ketika kandungan berusia 7 bulan.
mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil adalah boleh. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadis berikut yang artinya Ibnu Umar berkata, tidak pernah terdengar dari Rasulullah ketika mengantarkan jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah pada waktu berangkat dan pulangnya. Hukum melakukan talqin mayit seperti dijelaskan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dalam Hujjah NU. Terdapat dua jenis talqin yang dianjurkan dalam Islam, yaitu talqin saat sakaratul al-maut dan talqin saat pemakaman jenazah. Hukum selamatan 7 hari kematian. Di kalangan masyarakat kita tidak ada tradisi ketika orang meninggal maka pihak keluarga mengadakan selamatan selama 7 hari yang dihadiri para tetangga, kerabat dan handai taulan dengan ritual bacaan tahlilan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu. Jamuan makan kepada para pentakziah. Dalam masyarakat kita ada tradisi ketika orang meninggal maka pihak keluarga menyiapkan hidangan, makanan atau yang disuguhkan kepada para pentakziah. Tradisi ini sesuai dengan athar dari ulama salaf di atas. Tahlil fida atau tembusan. Ada tradisi di sebagian masyarakat kita ketika ada keluarga meninggal dunia maka dibacakan tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali dan pahalanya dihadiahkan kepada mayit agar terbebas dari siksa neraka. Zikir bersama dan mengeraskan suara. Ada sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat kita apabila berzikir baik setelah selesai sholat maupun dalam acara tahlilan dan lain-lain dilakukan secara bersama-sama dengan mengeraskan suara. Tradisi tahlilan. Berkumpul untuk melakukan tahlilan merupakan tradisi yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Meskipun format acara ini tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW, namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya pembacaan surah Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, dan semacamnya. Tradisi yasinan. Tradisi yasinan adalah membaca surat Yasin secara bersama-sama, baik membacanya secara sendiri-sendiri di tempat yang sama atau membacanya dengan dipimpin oleh seorang pemandu. Biasanya tradisi yasinan dilakukan setiap malam Jumat. Tradisi Maulid Nabi. Setiap bulan Rabiul Awal tiba, mayoritas kaum muslimin di berbagai belahan dunia mengadakan upacara perayaan Maulid Nabi. Dalam acara tersebut biasanya dibacakan sirah dan biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW mulai kelahiran hingga wafatnya. Tradisi menakipan dan haul. Menakipan dan haul adalah upacara pembacaan biografi dan keutamaan para wali Allah Subhanahu wa taala yang menjadi panutan umat. Dalam acara tersebut juga diselingi dengan pembacaan Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran dan aneka zikir lainnya. Lalu pahalanya dihadiahkan kepada wali yang bersangkutan. Tradisi bulan Syuro. Pada 10 hari pertama bulan Muharram, kaum muslimin di berbagai belahan dunia banyak menunaikan ibadah puasa sunat, terutama tanggal 9 dan 10. Di tanah air, sebagian besar kaum muslimin mengadakan aneka ragam tradisi berkaitan dengan hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram atau yang dikenal dengan nama bulan Syura atau bulan Sorah. Tradisi bulan Sya'ban dan Ruwahan dan Nyadran. Bulan Sya'ban adalah bulan istimewa. Pada bulan Sya'ban semua amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban melebihi puasa beliau pada bulan-bulan yang lain. Istighosah dan tawasul. Istighosah dan tawasul memiliki arti yang sama, yaitu memohon datangnya manfaat atau terhindarnya bahaya kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali karena memuliakan atau ikram terhadap keduanya. Dan khasiat ayat Al-Quran, hizib dan doa. Mengamalkan doa-doa hizib dan memakai azimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar seorang hamba yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala melalui amalan itu. Jadi sebenarnya membaca hizib dan memakai azimat tidak lebih sebagai salah satu bentuk hizib, bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah qabliyah Jumat. Sebelum khutbah dikumandangkan oleh khatib dalam ritual salat Jumat. Kaum muslimin di tanah air biasanya melakukan salat sunnah qabliyah Jumat. Sebagian besar masyarakat melakukan 2 rakaat, tetapi banyak pula yang melakukan 4 rakaat seperti di daerah Kalimantan Selatan. Ziarah kubur. Apabila kita berkunjung ke makam para wali, misalnya Wali Songo, kita temukan kaum muslimin berbondong-bondong datang melakukan wisata religi dengan tujuan mencari berkah. Di samping makam para kekasih Allah itu, kita saksikan kaum muslimin membaca Al-Quran, tahlil dan aneka zikir lainnya dengan khusyuk dan penuh khidmat. Yang terakhir, tradisi bulan Safar. Pada bulan Safar banyak sekali kaum muslimin di tanah air yang melakukan tradisi bersedekah dengan membuat bubur atau tajin Safar. Bubur tersebut dibuat secara khas dan dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga sekitar dengan bertujuan menolak malapetaka. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.